dilanjutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa perjuangan para mahasiswa Indonesia insya Allah sudah mulai menampakkan hasilnya. Nanti ambruk, padahal keluarga belum ambruk. Saya mengimbau kepada umat Islam dan masyarakat luas untuk membatalkan aksi Hari Reformasi di Jakarta pada pagi hari ini. Perjuangan para mahasiswa Indonesia insya Allah sudah mulai menampakkan hasilnya. Sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.
Wait for a couple of months until the situation is stable. Everything is returned, back to its good shape, and then we have confidence enough, to to start investigating Mr. Suharto with due, fair, and just process. What we saw a few hours ago is the transfer of power from Mr. Suharto to Mr. Habibie, which was completely constitutional. But I still withhold my endorsement to Mr. Habibie. I have to wait until the new cabinet is formed, and there are two choices which I am going to take. If the cabinet is not corrupt, if the cabinet consists of people with integrity, they are not corrupt, they are professional, and they represent the components of the whole nation, and then I will endorse Mr. Habibie's government. But if the new cabinet consists of corrupt people, if the new cabinet stinks with nepotism, and if the new cabinet in the eyes of the people will not function and will not be able to overcome its new job, and then I will not endorse Mr. Habibie's government. Saya ingin mendengar ruang salawat belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suasana hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam suasana sehat walafiat, suasana bulan suci Ramadan, suasana yang meneduhkan hati kita bersama. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa meraih maghfirah, pahala yang Allah sediakan bagi kita umat Islam di seluruh dunia. Baik kawan Farkabillah, hari ini memang hari-hari yang selalu begitu cepat bergulir. Begitu cepat kita rasakan sesuatu berbeda dari waktu ke waktu dalam waktu yang cepat. Seperti yang tadi kita saksikan bersama-sama tentang video-video peristiwa tahun 1998 di bulan Mei, yakni peristiwa reformasi yang pertama kali terjadi di Indonesia, di mana unjuk rasa di mana-mana, dan di bawah komando Profesor Dr. Amin Rais yang pada saat itu menjadi ketua Muhammadiyah periode 1995, periode 1998 sebagai ketua Muhammadiyah, kemudian memimpin reformasi total dan kemudian menyebabkan Presiden Soekarno harus lengser ke Prabon. Hari ini rupanya ada pernyataan yang cukup keras yang juga mengingatkan saya terhadap awal hal ikhwal yang dilakukan oleh Profesor Dr. Amin Rais. Sebagai reformis, dia menyatakan sesuatu yang menurut saya amat ngeri. Teringat akan peristiwa-peristiwa yang sebelum tahun 1998
di mana Bapak Amin Rais, Profesor Dr. Amin Rais MSc ini melakukan kritikan-kritikan tajam dan pada akhirnya mengundang kemarahan mahasiswa. Dan kita saksikan di video-video tadi, sehingga pada akhirnya Presiden Soeharto harus lengser ke Prambors. Hari ini ada catatan penting yang disampaikan oleh Profesor Dr. Amin Rais kepada Presiden kita Jokowi dan Luhut bin Sarpanjaitan agar tidak zalim terhadap bangsa ini dalam melakukan langkah-langkah yang sekiranya dapat merugikan konstitusi. Dan mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Amin Rais hari ini lewat sejumlah media seperti FIFA.id, Suara.com yang menyatakan kegelisahannya terhadap kepemimpinan hari ini, terhadap rejim hari ini yang terlalu punya kemauan keras untuk memperpanjang jabatannya dan untuk 3 periode. Inilah pernyataan Profesor Dr. Amin Rais MSc pada kesempatan yang saya ambil dari FIFA.id. Mari kita saksikan bersama-sama. Duet Jokowi Luhut ya, yang selama ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini, itu sesungguhnya jangan lupa harus berakhir pada Oktober tahun 2024. Ya. Jadi setelah itu tidak boleh lagi ya, dua oknum ini lantas menggerakkan berbagai macam cara keburutan tekad ala Orde Baru dulu ya. Kita masih terngiang-ngiang ya, bagaimana rakyat kita kadang-kadang dibodohin ya, tapi juga ditekan, diancam dan lain-lain ya, untuk mengegulkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat, crime ya, termasuk kriminal ya, termasuk political crime ya. Nah karena itu ini saya ingatkan ya, bahwa mengapa rezim Jokowi Luhut sekarang ini karena ambisi kekuasaannya itu menjadi ya sebuah rezim paranoid ya. Jadi menjadi paranoid rezim ya, di mana cirinya adalah merasa tidak pernah secure, nggak pernah aman ya. Kemudian cara menutupi kelemahannya itu dengan menggertak, dengan mengancam, dengan kerah massa yang sangat masif itu, bahwa duet ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa ini ya. Jadi saya kasihan terus terang ya melihat keadaan kita sekarang ini ya. Dikerahkan seluruh lurah dari seantero Indonesia, nanti mungkin juga asosiasi tertentu, kemudian nanti eksponen bangsa, petani, ya, nelayan, buruh, pegawai negeri, ya. Kemudian mungkin pensiunan ini, pensiunan itu dan lain-lain. Tetapi ini saya kira sebuah cara yang kosong substansi, ya. Kemudian abal-abal, ya, tidak ada bobotnya. Ya. Karena apa? Karena ini sangat artifisial. Ya. Sesuatu yang artifisial itu ya seperti balon, ya. Kelihatannya besar gitu, begitu kena tusuk jarum kecil saja udah kempes, jatuh. Kemudian ya flat. Mungkin sekali ya mengapa Jokowi Luhut ini dihinggapi ya mungkin penyakit psikis yang namanya paranoia itu ya, atau paranoid ya. Karena mungkin juga kesalahan-kesalahan dan berbagai kezaliman yang telah dilakukan oleh duet itu untuk bangsa yang besar ini. Ya nggak pernah diakui bahwa selama Jokowi berkuasa telah terjadi keterbelahan bangsa. Ya. Jadi yang pro Jokowi ya, itu diangkat, itu sementara oposisi ya,
termasuk para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib ya, yang ingin tegaknya keadilan itu diberangus, ya, bahkan dikriminalisasi, dianggap kriminal, ya, bahkan demonisasi, dianggap hantu, ya, kemudian dikatakan anti Pancasila dan lain-lain. Sementara mereka sendiri sesungguhnya yang sedang menghancurkan Pancasila. Ya. Pancasila mau ditekuk-tekuk, diperas jadi gotong royong. Ya. Jadi ini sesuatu yang harus kita waspadai. Ya. Juga mereka enteng ya, melanggar HAM. Ya. Pada akhirnya nanti ya, ketika katakanlah kabut awan politik yang gelap ini jadi terang benderang di masa mendatang, itu violations of human rights di Papua Barat, di Aceh, mungkin juga di berbagai pulau yang lain itu akan terkuak. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana pelaku penembakan 6 laskar FPI ya, itu dibebaskan. Jadi ini sesuatu yang saya anggap kita renungkan saat kita berpuasa sekarang ini. Ya. Jadi sekalian, ya, saya melihat sandiwara politik ya, yang dipertontonkan oleh duet Jokowi Luhut itu makin lama makin menggila, ya, makin ugal-ugalan. Ya. Jadi tidak bisa lain kesimpulan saya bahwa memang saudara saya Jokowi ini itu selain tidak kompeten ya, sebagai pemimpin, pernah saya tulis dalam risalah kebangsaan saya, tapi juga tidak tahu kapan dia harus mundur. Pemimpin yang baik itu harus tahu persis kapan dia harus mundur. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas sekali. Ya. Dikatakan presiden kita tuh hanya bisa dipilih 2 kali saja. Ya. Tapi sekarang mau dipaksakan supaya ada sidang MPR khusus untuk membuat PPHN. Tapi kemudian juga nanti saya kira arahnya akan mengubah secara sangat ugal-ugalan, lebih dari itu ya, sangat jahat ya, akan berikan periode lagi ini luar biasa. Itulah Profesor Dr. Amin Rais MSc, salah seorang penggagas reformasi total di tahun 98. Kali ini dia memberikan pernyataan yang cukup keras, seperti hanya mengingatkan, seperti mewarning, seperti memberi isyarat bahwa jangan melakukanlah segala sesuatu yang tidak konstitusional. Galang menggalang kepala desa, galang menggalang petani, galang menggalang nelayan, galang menggalang hansip, galang menggalang apapun pernah dilakukan oleh Orde Baru dalam rangka mempertahankan jabatannya. Hari ini kembali galang menggalang terjadi. 3.000 kepala desa seluruh Indonesia kemarin dikumpulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan bersama Joko Widodo di Istora dan untuk memberikan dukungan kepada Jokowi 3 periode atau penambahan masa jabatan. Masya Allah. Ya, hari ini tahu banyak di zaman Orde Baru kita. Hidup di zaman Orde Baru. Dan cara-cara ini kembali dihidupkan. Kemudian Pak Amin menghidupkan lagi cara-cara Pak Amin bagaimana menjatuhkan Orde Baru. Sekarang atau hari ini adalah hari-hari yang tentu ngeri-ngeri sedap. Kalau Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi mempertontonkan dukungan,
yang pernah juga dilakukan di zaman Orde Baru. Dukungan. Entah membuat statement Bapak Pembangunan, hari ini ada statement Bapak Desa. Kalau dulu Presiden Soeharto disebut dengan Bapak Pembangunan, hari ini muncul di zaman Joko Widodo Bapak Desa. Mirip-mirip. Dan Pak Amin tampil hari ini juga menyatakan Jokowi dan Hud dolim. Mirip-mirip lagi. Mirip-mirip kejatuhan Soeharto. Hari ini. Saya tidak berpikir kejatuhan apa sekarang. Tapi ini isyarat bagi saya yang merasakan reformasi, yang pernah menjiwai kehidupan, apa yang dikatakan oleh Bapak Amin Rais hari ini mengingatkan saya ketika itu dan ketika saat ini bahwa Pak Amin Rais yang menggagas reformasi total dan akhirnya Soeharto harus tumbang menyerahkan kepada Habibie. Ini hari ini kita berharap tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi kehadiran Pak Amin Rais memberikan isyarat yang cukup jelas apa yang akan dilakukan oleh profesor politik itu. Apa yang diisyaratkan oleh ahli Timur Tengah itu. Hari ini juga kita lihat berbagai surat kabar luar negeri, internasional menyitir tentang apa yang dilakukan oleh Jokowi. Mendukung iya, 3 periode iya. Ya tentu orang-orang ini. Apa yang terjadi hari ini direkam di luar negeri. Mereka berharap agar supaya tidak terjadi seperti itu. Agar konstitusi berjalan apa adanya. Memang Pak Jokowi jelas, saya taat kepada konstitusi. Tapi 3 periode apabila amandemen disahkan, ya itu taat juga. Taat juga pada konstitusi. Dan ikut di pemilu 2024 kembali untuk periode ketiga, ya taat juga konstitusi. Tidak ada ketegasan hingga hari ini, saya tidak cukup 2 periode saja jadi presiden. Tidak mau 3 periode. Belum ada. Pak Jokowi belum ada pernyataan seperti itu. Dia hanya memberi sinyal, saya taat konstitusi. Tafsirnya berbeda-beda. Ada 2 tafsir. Taat konstitusi, dia akan mengikuti konstitusi. Jika konstitusi mengatakan 2 periode, ya ikut 2 periode. Tapi kalau 3 periode, ya bisa saja ikut dia Jokowi untuk 3 periode. Mudah-mudahan hari ini apa yang dilakukan Pak Amin Rais bukan memberikan sinyal bahwa dia akan melakukan langkah-langkah seperti reformasi di tahun 1998. Harapan kita ke depan, siapapun pemimpin bangsa ini seperti yang menjadi harapan kita semua. Seperti yang diharapkan pihak SBY, cukup 2 periode, cukup 2 periode 0%. Tidak ada presidential threshold yang 20%. Semuanya bisa berlomba-lomba menjadi presiden dan wakil presiden. Sehingga rakyat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk berpesta, berdemokrasi sesuai dengan keinginan rakyat yang sesungguhnya. Sekian ulas berita hari ini. Mudah-mudahan berkenan. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat bagi kita. Ingat, jangan pernah menyerah. Kita harus tegakkan demokrasi. Harus tegakkan supremasi hukum setegak-tegaknya walau langit akan runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Gira.